Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Budiman. Perkenalkan, saya Siti Faiza Ferliana ingin mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Representasi Estetika Minimalis dalam Kampanye Iklan pada Brand Cotton Ink sebagai Produk Fashion di Media Sosial TikTok. Yang pertama adalah terbelakang masalah, revolusi digital dalam industri fashion. Media sosial telah merevolusi cara brand berinteraksi dengan konsumen dalam industri fashion. Platform seperti TikTok, dengan basis penggunanya yang besar dan kemampuannya untuk menyebarkan konten secara viral, telah menjadi saluran pemasaran yang penting bagi merek fashion. TikTok menawarkan peluang unik untuk menjangkau audiens yang luas dan tertarget, terutama generasi muda yang sangat aktif di platform ini. Fitur kreatif seperti efek, musik, dan tantangan membuat konten TikTok menarik dan mudah menyebar, meningkatkan engagement dan kesadaran merek. Selanjutnya, minimalisme sebagai tren estetika, di mana minimalisme telah menjadi tren estetika yang populer dalam desain dan fashion, mencerminkan nilai-nilai modernitas, efisiensi, dan keberlanjutan yang semakin relevan dengan konsumen kontemporer. Cotton Ink, brand fashion lokal Indonesia, telah mengadopsi pendekatan estetika minimalis dalam kampanye iklannya di TikTok, membangun identitas yang kuat dan menarik target audiens. Penggunaan estetika minimalis di TikTok membantu Cotton Ink menonjol di tengah persaingan yang ketat dan menarik perhatian konsumen yang semakin sadar akan nilai-nilai keberlanjutan. Dengan tampilan yang bersih, sederhana, dan timeless, Cotton Ink berhasil menyampaikan pesan brand yang kuat dan memikat hati konsumen. Selanjutnya, teori. Komunikasi visual merupakan proses penyampaian pesan melalui elemen visual seperti warna, bentuk, tipografi, dan komposisi. Dalam konteks kampanye iklan Cotton Ink di TikTok, teori komunikasi visual dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana elemen visual tersebut membentuk makna dan pesan yang ingin disampaikan kepada audiens. Salah satu prinsip penting dalam teori komunikasi visual adalah kesederhanaan. Prinsip ini menekankan pentingnya menggunakan elemen visual yang minimal dan mudah dipahami oleh audiens. Dalam konteks estetika minimalis, kesederhanaan menjadi kunci untuk membangun kesan yang bersih, elegan, dan timeless. Selain kesederhanaan, teori komunikasi visual juga menekankan pentingnya kontras dan dominasi. Kontras dalam elemen visual seperti warna dan bentuk dapat menarik perhatian audiens dan membantu mereka fokus pada pesan utama. Dominasi di sisi lain menekankan elemen visual yang paling penting dalam sebuah pesan. Selanjutnya, teori dengan permasalahan. Dalam kampanye iklan Cotton Ink di TikTok, penggunaan estetika minimalis dengan prinsip-prinsip kesederhanaan, kontras, dan dominasi menunjukkan bagaimana brand berusaha untuk menyampaikan pesan yang jelas dan mudah dipahami. Penggunaan warna-warna netral, komposisi yang sederhana, dan tipografi yang minimalis membantu menciptakan kesan yang bersih dan elegan sesuai dengan nilai-nilai brand Cotton Ink. Teori komunikasi visual juga menekankan pentingnya konsistensi dalam penggunaan elemen visual. Konsistensi dalam penggunaan warna, bentuk, dan tipografi membantu membangun identitas visual yang kuat dan mudah diingat oleh audiens. Dalam kampanye iklan Cotton Ink di TikTok, konsistensi dalam penggunaan estetika minimalis membantu membangun identitas visual yang kuat dan konsisten dengan nilai-nilai brand. Selanjutnya, landasan konseptual. Yang pertama ada komunikasi. Komunikasi adalah aspek penting dalam keseluruhan misi pemasaran serta penentu suksesnya pemasaran. Dalam dekade terakhir ini, komponen komunikasi pemasaran dalam bauran pemasaran menjadi penting. Yang kedua adalah unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi adalah elemen-elemen yang membentuk untuk memungkinkan terjadinya proses komunikasi. Unsur-unsur ini saling berinteraksi untuk memastikan pesan dapat disampaikan, diterima, dan dipahami oleh pihak yang terlibat. Yang ketiga, kampanye iklan. Kampanye iklan merupakan serangkaian aktivitas komunikasi pemasaran terencana yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dalam periode waktu tertentu untuk mencapai tujuan pemasaran yang spesifik. Kampanye iklan ini biasanya melibatkan penggunaan berbagai media dan saluran komunikasi yang terintegrasi untuk menyampaikan pesan kepada target audiens. Yang keempat ada iklan. Menurut Dewi 2012 menjelaskan bahwa iklan merupakan pesan dari produk, jasa, atau ide yang disampaikan kepada masyarakat melalui suatu media dengan tujuan menarik konsumen.
Selanjutnya yang kelima ada product fashion. Product fashion adalah segala jenis pakaian, aksesoris, dan perlengkapan yang dirancang untuk dikenakan dan mencerminkan gaya, identitas, dan ekspresi personal seseorang, meliputi berbagai item seperti pakaian atau dress, kemeja celana, alas kaki seperti sepatu, sandal, aksesoris seperti topi, shell, dan tas, dan perhiasan yang tidak hanya berfungsi melindungi tubuh, tetapi juga mengkomunikasikan status sosial, selera estetis, dan tren yang sedang berkembang. Yang keenam, ada media sosial. Media sosial adalah platform digital berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan berkomunikasi secara online. Merupakan ruang virtual yang memfasilitasi pertukaran informasi, gagasan, dan pengalaman melalui jaringan sosial menggunakan berbagai format seperti teks, gambar, dan video. Platform ini memungkinkan pembentukan komunitas digital, ekspresi personal, dan komunikasi global yang cepat dan mudah. Yang ketujuh ada media baru. Media baru adalah bentuk komunikasi digital yang memanfaatkan teknologi internet dan perangkat digital untuk menyebarluaskan informasi secara interaktif, multimedia, dan dinamis, mencakup platform online seperti situs web, media sosial, blog, podcast, dan aplikasi yang memungkinkan penggunanya tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga produsen konten. Dan yang kedelapan, TikTok. TikTok adalah platform media sosial untuk berbagi video pendek yang memungkinkan pengguna membuat dan berbagi konten kreatif secara cepat. Aplikasi ini populer di kalangan generasi muda dengan algoritma cerdas yang menyajikan konten sesuai minat pengguna melalui fitur For You Page atau FYP, serta mendukung kreativitas melalui berbagai filter, musik, dan efek video. Selanjutnya ada paradigma penelitian, paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah pendekatan yang banyak dipengaruhi oleh pandangan atau ideologi fenomenologi. Paradigma ini menolak pandangan empirisme yang memisahkan antara subjek dan objek dalam bahasa. Dalam ideologi konstruktivisme, bahasa tidak lagi dianggap sebagai alat untuk memahami kenyataan objektif yang terpisah dari subjek sebagai pengungkap makna. Sebaliknya, konstruktivisme memandang subjek sebagai elemen utama dalam aktivitas wacana atau teks, serta dalam kaitannya dengan hubungan sosial. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis semiotika dengan model John Fiske. Semiotika merupakan metode analisis atau disiplin ilmu yang bertujuan mengamati, menelaah, atau mengkaji tanda-tanda. Inti dari semiotika adalah studi mengenai kode-kode, yaitu metode untuk mengenali elemen-elemen tertentu sebagai tanda yang memiliki makna. Selanjutnya ada sifat penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu fenomena secara ilmiah dan objektif. Penelitian ini berjudul representasi estetika minimalis dalam kampanye iklan Cotton Ink di TikTok, bersifat deskriptif. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran komprehensif dan rinci mengenai bagaimana estetika minimalis diwujudkan dan dikomunikasikan dalam kampanye iklan Cotton Ink di platform TikTok. Selanjutnya ada subjek dan objek. Subjek, analisis representasi estetika minimalis pada kampanye iklan brand Cotton Ink di media sosial TikTok. Penelitian ini akan fokus pada bagaimana elemen-elemen visual minimalis digunakan dalam kampanye tersebut. Lalu objeknya, kampanye iklan Cotton Ink yang dipublikasikan di platform TikTok, termasuk di dalamnya elemen visual seperti gambar, video, teks, musik, dan lain-lain, yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan citra brand. Penelitian akan melakukan analisis bagaimana elemen-elemen tersebut merepresentasikan estetika minimalis. Selanjutnya ada hasil penelitian dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menganalisis representasi estetika minimalis dalam kampanye iklan Cotton Ink di TikTok. Hasilnya menunjukkan bahwa Cotton Ink dominan menggunakan warna netral seperti putih, hitam, abu-abu, serta menampilkan komposisi yang sederhana dan bersih dengan sedikit elemen visual. Tipografi yang digunakan juga minimalis dan mudah dibaca, tanpa ornamen yang berlebihan. Iklan fokus pada produk dengan sedikit background atau elemen pendukung lainnya. Kesimpulannya, penggunaan estetika minimalis dalam kampanye iklan Cotton Ink di TikTok terbukti efektif dalam membangun citra brand yang premium dan modern. Strategi ini berhasil menarik perhatian audiens dan menyampaikan pesan brand dengan cara yang bersih, elegan, dan mudah diingat.
Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.